Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini pertemuan terakhir untuk materi, di mana nanti untuk hari ini di pertemuan 6 ini adalah nanti agendanya ada dua. Yang pertama, kalian mengerjakan simulasi UTS terlebih dahulu, karena simulasi ini bertujuan untuk menguji sistem. Jadi coba kecepatan kalian juga ya dalam mengerjakan soal. Jadi nanti ketika ujian online itu nanti durasi waktunya terus berjalan. Kalau untuk simulasi ini soalnya kan hanya sedikit ya, ada yang 20, ada yang 30. Tapi nanti ketika UTS itu soalnya ada 50 soal dengan durasi waktunya hanya 1 jam. Jadi saya harapkan dengan adanya simulasi ini kalian bisa memaksimalkan waktu nanti ya. Jadi kalian bisa planning kira-kira nanti saya harus selesai mengerjakan soal 50 itu tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan. Kalau melebihi berarti nanti kalian rugi, karena ada soal-soal yang tidak berjawab. Seperti itu ya. Jadi nanti jangan mengandalkan melihat atau mencari jawaban di slide. Usahakan makanya dari kemarin-kemarin ya sudah saya himbau untuk mengkredit belajarnya. Jadi setiap minggu itu satu pertemuan kan kalian pelajari. Jadi kan nanti kalian belajarnya tidak SKS, sistem kejar semalam suntuk. Jadi itu nanti juga bisa mengurangi durasi waktunya ya. Kalau kalian kebanyakan membuka slide, nah itu kalian rugi nanti waktunya, karena waktunya terus berjalan. Usahakan nanti tetap belajar dari sekarang untuk persiapan UTS-nya. Ya walaupun kalian bisa melihat slide itu boleh, tapi kan waktunya tidak efisien itu ya. Nah, makanya saya sarankan belajar dari sekarang, karena nanti kalau kalian nilainya jelek pasti nanti kalian akan hair, karena mata kuliah saya ini mata kuliah unggulan, dimana juga nanti akan dijadikan bahan untuk ujian tugas akhir kompre. Nah, makanya karena unggulan berarti nilainya tidak boleh D, minimal harus B, maksimal A, itu ya. Oke, itu yang poin pertama. Jadi kalian nanti kerjakan simulasi UTS-nya dulu. Kemudian yang kedua nanti adalah pembahasan materi. Silakan nanti disimak di videonya. Oke. Untuk materi UTS, kembali lagi ke UTS ya. Untuk materi ujian UTS itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Itu keluar semua ya. Jadi poinnya berapa persen, yang pasti materi yang harus dipelajari adalah pertemuan 1 dan pertemuan 6 sampai pertemuan 6. Oke, saya rasa sudah jelas mengenai persiapan untuk UTS-nya. Usahakan waktunya maksimalkan, jangan sampai hair, karena selain bayar juga menyita waktu juga ya. Jadi kalian hair sekali itu nggak jaminan kalian dapat nilai bagus, karena tadi durasi waktunya terus berjalan, sedangkan kalian nggak siap, kalian mengandalkan melihat dari slide. Nah itu akan memakan durasi waktu. Karena kalian baru semester 1, makanya saya himbau ya, jadi jangan terlalu mengandalkan melihat slide. Jadi usahakan tetap belajar. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum jelas mengenai persiapan UTS, silakan nanti bisa didiskusikan di forum, bisa LMS, bisa WA group. Oke, selanjutnya saya langsung ke materi saja, materi pertemuan 6 mengenai rekursi.
Oke, struktur rekursif ya. Struktur rekursif di sini rekursif itu adalah sebuah perulangan terhadap dirinya sendiri, atau bisa dikatakan juga sebagai looping ya, sebagai looping. Jadi rekursif ini juga masih termasuk dalam kategori looping, tapi perulangan terhadap dirinya sendiri, atau dalam istilahnya di slide BSI adalah proses untuk memanggil dirinya sendiri. Itu rekursif. Jadi perulangan di sini adalah perulangan yang dilakukan secara berulang-ulang pada satu objek. Ingat ya, satu objek. Yang namanya dirinya sendiri itu satu objek. Ini yang harus kalian pahami, yang harus kalian garis bawahi. Bahwa perulangan itu bisa banyak objek, tapi khusus untuk rekursif ini adalah untuk satu objek, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini ya yang harus kalian pahami mengenai perulangan rekursif. Oke, nah, saya lanjutkan mengenai konsep rekursif. Oke, tadi perulangan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Berarti hanya satu objek. Satu objek yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya di sini, memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Roti tawar ini kan satu ya, satu objek ya, tidak lebih dari satu kan. Nah, kalau kemarin kan perulangan ada bisa menggunakan lebih dari satu objek. Contohnya perulangan yang if di dalam if. Oke. Oke, selanjutnya nih contoh, kembali ke contoh. Roti tawar. Ingat, satu objek. Jadi roti tawar ini satu objek, jadi diiris secara tipis-tipis. Nah, diiris tipis-tipis ini kan berulang-ulang, berarti menjadi berapa bagian? Bisa 10 bagian ya, atau bisa lebih, tergantung ketebalannya. Ketebalannya berapa? Nah, di sini ada dua pernyataan. Jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan roti selesai. Kan tujuannya memotong roti tipis ya. Kalau masih tebal, berarti nanti harus dipotong lagi atau enggak? Ya, berarti harus dipotong lagi. Nah, kalau sudah sampai titik terakhir tipis, ya sudah selesai. Perulangannya jadi selesai sampai di sini. Terus kemudian yang kedua, jika roti masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut, lalu dilakukan prosedur 1-2 untuk sisa potongannya. Tapi tetap aja di sini walaupun dilakukan berulang-ulang tetap satu objek. Jadi misalnya nih, kalian potong roti jadi 10. Jadi sudah terbagi nih menjadi 10 bagian. Tapi ternyata di bagian yang paling akhir itu kok masih tebel. Nah, itu bisa dipotong lagi. Seperti itu. Yang jadi dari tadi tujuannya hanya 10, berarti bisa menjadi 11, 12 ya. Karena tipis sekali. Kan tebalnya nggak ditentukan di sini harus berapa senti. Yang penting kan tipis. Seperti itu. Bisa dipahami ya maknanya ya, konsepnya ya. Konsep dari rekursif ini. Jadi, perulangan terhadap satu objek yang dilakukan berkali-kali sampai habis perulangannya. Seperti itu. Oke, itu konsepnya. Nanti contoh untuk perulangan rekursif itu nanti ada fungsi pangkat, faktorial, kemudian Fibonacci, dan menara Hanong. Nah, pertama untuk fungsi pangkat, sini misalnya sebentar ya. Saya dokumentasikan dulu.
Oke, fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat ini nanti konsepnya adalah menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep perulangan terhadap dirinya sendiri atau dikenal dengan rekursif. Nah, secara notasi untuk konsep pemrogramannya dapat ditulis di sini 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun, intinya kalau pangkat 0 itu nanti hasilnya adalah 1. Nah, itu ya konsep pertama. Konsep kedua, 10 pangkat n sama dengan 10 kali n kali 10 n min 1. N ini adalah apa? N ini adalah elemen bilangan yang dicari. Jadi nanti berapa nih? Cari banyaknya bilangan ya. Jadi N ini adalah banyaknya bilangan yang ada. Jadi nanti bilangannya berapa dikurangi 1. Nah, misalnya di sini adalah contohnya 3 bilangan. Berarti 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat 2. Nah, karena apa tadi? 3 kurang 1. Berarti tinggal 2. Kemudian 10 pangkat 2 kemudian sama dengan 10 pangkat 1. 2 dikurangi 1 jadi 10 pangkat 1. Oke. 10 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 tadi hasilnya berapa? 1. Jadi berapapun bilangan pangkat 0 itu nanti hasilnya 1. Nanti kalian di semester saya lupa mata kuliahnya semester berapa, nanti di pengantar organisasi komputer dan operasi sistem operasi ya, kalian belajar masalah ini. Bilangan, konversi bilangan. Ya. Bisa dipahami mengenai si pangkat ya. Jadi sangat mudah dan sederhana. Kemudian yang kedua adalah faktorial. Faktorial ini nanti konsepnya di sini 0. Jadi konsepnya atau ciri khas dari faktorial ini nanti ada ini, tanda seru. Jadi ciri khas dari faktorial adalah tanda seru. Nah, di mana 0 faktorial tadi berapa hasilnya? 1. Nah, di sini n jumlah bilangan yang difaktorialkan. Jadi n tanda seru di sini sama dengan n dikali n min 1. Untuk n lebih dari 0. Tentunya n-nya di sini lebih besar dari 0 ya. Oke. Nah, secara notasi pemrograman dapat ditulis seperti ini. Oke, untuk faktor 0 tadi sama dengan 1. Untuk faktor n sama dengan n kali faktorial n min 1. Nah, di sini misalnya dicari bilangan faktorial, bilangnya 5. Berarti faktorial 5 sama dengan 5 bilangannya ya. Dikali faktorial 4. Jadi ini dimasukkan rumusnya. 5 dikurangi 1 sama dengan faktorial 4. Kemudian faktorial 4 ini sama dengan 4 dikali faktorial 3. Dari mana 3? Dari 4 dikurangi 1. Dan seterusnya sampai pemangkatan habis, sampai faktorial habis, bilang faktorial habis. Itu sampai 1 ya. Jadi 1 kali faktorial 0 itu nanti nilai 0. Nah, ini mengenai konsep penghitungan faktorial. Ingat-ingat nanti yang ujian kompre, nih, nanti kalian pasti ketemu bilangan faktorial di tugas akhir ya. Ada yang dual degree di sini. Kalau yang dual degree pasti ujian kompre, nggak bisa lolos dari ujian kompre. Nah, tapi kalau yang D3 itu antara 2 pilihan. Kompre jika nilai IPK-nya kurang dari 2,75. Kalau lebih dari 2,75 atau 2,75 ke atas itu nanti paper, sidang paper. Jadi paper program atau perancangan. Tapi kalau IPK-nya kurang dari 2,75 pasti kompre. Dan yang kompre ini dual degree ya, nanti kompre.
Selanjutnya, contohnya. Nah, contohnya hitung 5 faktorial. Maka dapat dilakukan secara rekursif dengan cara 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. Jadi rumusnya tadi, konsepnya ya, konsepnya tadi dimasukkan. Nah, secara rekursif, nilai dari 4 dapat dihitung kembali dengan 4 kali 3 faktorial. Dan seterusnya. Sehingga nanti 5 faktorial menjadi 5 faktorial 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Nah, secara rekursif dari nilai dari 3 faktorial dapat dihitung 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, ini yang terakhir secara rekursif yang bilangan paling bawah ya. Itu nilai 2 dapat dihitung kembali dengan 2 kali 1 sehingga 5. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? Sekian-sekian. Begitu seterusnya ya. Jadi cukup simpel. Kadang simpel seperti ini nanti ketika kalian ujian, pengalaman saya menguji sidang, itu banyak yang lupa mahasiswa. Makanya nggak usah dihafalkan, tapi konsepnya kalian paham. Terutama ini yang dual degree pasti nanti ujian konkret. Itu ya. Oke, ini masalah faktorial. Nah, ini untuk konsep di program Python-nya. Nah, ini untuk listingnya atau codingannya. Di sini misalnya variabel A input masukkan bilangan bulat. Kemudian def faktorial variabel X. Jika X sama dengan 1, return kembali ya 1. If X 0, return 1. Else return X kali faktorial X kurangi 1. Nah, ini silahkan nanti dimasukkan bilangannya berapa. Bilangannya dimasukkan nanti berupa bilangan integer ya. Jadi jangan bilangan char, string, kemudian varchar. Nah, itu nggak boleh. Jadi di sini harus benar-benar bilangan integer. Jadi bilangan integer itu tipe data integer. Ini tipe data ya. Jadi integer itu sebuah tipe data yang terdiri hanya angka murni. Jadi bilangan bulat dari 0 sampai 9. Itu integer. Jadi murni angka, tidak ada campuran simbol, huruf, dan lain sebagainya. Nah, di sini cetak, silahkan nanti dicetak, masukkan bilangan yang diinginkan. Nah, misalnya masukkan bilangan 5, nanti faktorial dari 5 berapa? 120. Dan seterusnya. Nanti bisa dicoba di programnya ya, di program Python. Oke, ini untuk program faktorial. Selanjutnya yaitu Fibonacci. Fibonacci ini nanti deret Fibonacci itu dimulai dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ini bukan 8 ya, harusnya ini 7. Kemudian secara notasi ini sudah apa namanya? Sudah paten ya. Jadi nanti memang urutannya seperti ini. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi dimulai dari 0, 1, 1, 2, 3. 3 dari mana? 3 dari 2 ditambah 1. 5 dari mana? 3 ditambah 2. 8 dari mana? 3 ditambah 8. Dan seterusnya. Itu ya. Kemudian secara notasi pemrograman dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini Fibo 1, 0, Fibo 2, 1.
Fibo N sama dengan Fibo N-1 dan Fibo N-2 dan seterusnya nanti, sehingga nanti dihasilkan Fibo bilangan 2 ditambah Fibo bilangan 1 merupakan nilai awal. Contohnya, saya contohkan. Nah, ini contohnya. Sepasang kelinci yang baru lahir, jantan dan betina, ditempatkan pada suatu pembiakan. Setelah 2 bulan, pasangan kelinci tersebut melahirkan sepasang kelinci kembar, jantan dan betina. Nah, setiap pasangan kelinci yang lahir juga nanti akan melahirkan sepasang kelinci juga setiap 2 bulan. Berapa pasangan kelinci yang ada pada akhir bulan ke-12? Ini deret Fibonacci-nya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 19. Sehingga dihasilkan seperti ini. Bulan 1 0, produktif, belum produktif 1. Ini ya tadi ya 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Konsepnya kalian paham ya? Jadi kan tadi sudah saya contohkan konsepnya bagaimana. Ya, pertama diawali 1, 0. Terus kemudian di total, di sini nanti totalnya produktif ditambah belum produktif. Jadi total pasangan di sini nanti jumlah pasangan produktif ditambah jumlah belum produktif. Oke ya, ini dari mana? Tadi kan konsepnya sudah saya jelaskan. Ini contohnya, tinggal kalian nanti analisa sendiri. Nah, kalau total pasangannya dari jumlah produktif dan belum produktif. Oke, saya lanjutkan materinya. Oke, Fibonacci sudah. Nah, untuk deret program Fibonacci-nya, nah di sini masukkan jumlah deretnya. Deretnya dimulai dari 0, 1, 1, 1. Itu udah paten ya. Urutannya seperti itu. Jadi bukan rumus itu. Jadi maksudnya rumus, tapi memang itu sudah paten, deretan urutan bilangannya seperti itu. Nah, di sini Fibo 1, Fibo 2. Nah, di sini ada N1, N2, 0. Berarti N1 adalah setiap N1, ini N1 ya. Itu 0, N2 adalah 1, sesuai deretannya.
Nah, ini N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, sampai dan seterusnya. Nah, kemudian di sini 0. Ini cek fibonya. Jika fibo kurang atau sama dengan 0, dicetak silahkan masukkan bilangan positif. Nah, elif fibo sama dengan 1, print deret urutan Fibonacci. Nah, dicetak ya, jadi urutannya berapa? Sampai selesai. Jadi urutannya berapa tadi? Urutannya berapa? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, tinggal dimasukkan saja di print out-nya atau di deret cetaknya atau print out-nya. Selanjutnya, setelah ini adalah konsep menara Hanoi. Di sini menara Hanoi ada 3 konsepnya adalah di sini ada tiang ya, ada piringan. Piringannya ini ada 5 piringan. Di mana tiangnya ada 3 ya, tiang A, kemudian tiang B, tiang C. Nah, di sini punya makna masing-masing. Nah, konsepnya jika N sama dengan 1, maka langsung dipindahkan saja piringan dari tiang A ke tiang C. Selesai. Pindahkan N kurang 1 piringan yang paling atas. Jadi kalau memindahkan logika kita dari atas atau dari bawah? Pastinya dari atas dulu ya, nggak bisa dari bawah. Jadi ini berurutan dari atas ke bawah. Nah, di sini pindahkan piringan yang paling atas dari tiang A ke tiang B. Tadi kan ke tiang C sudah, sekarang tiang B. Kemudian pindahkan piringan N ke piringan terakhir dari tiang A ke tiang C. Pindahkan N piringan dari tiang B ke tiang C. Nah, selanjutnya langkah pemindahan tersebut di atas dapat diubah dengan notasi N jumlah bilangannya, asal, jadi tiang asal, tiang bantu, tiang tujuan. Tiang asal tadi tiang A ya, tiang bantu tiang B, tiang tujuan adalah, tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah C, tiang C. Nah, di sini untuk jumlah piringan N lebih dari 1 dapat dibagi menjadi 3 notasi penyelesaian. Yang pertama, di sini ada menara N-1. Asal, tujuan, bantu. Jadi dari asal dulu, kemudian dari asal apa tadi? Tiang A. Tujuan, berarti dari A langsung ke tiang B, tiang C, kemudian tiang B. Nah, kemudian yang kedua, konsep yang kedua, jumlah bilangannya dari tiang asal, bantu, ke tujuan. Atau asal langsung ke tujuan. Berarti kalau asal langsung tujuan dari A ke C. Kemudian menara N1 bantu, berarti dari menara B ke A, baru ke tujuan. Itu konsepnya. Nah, ini langkah pemindahannya. Jadi, biar saya tidak berbuih-buih membaca pemindahannya, silahkan diperhatikan ya. Diperhatikan untuk game pemindahan. Jadi kalian amati nanti berapa langkah. Jika yang saya masukkan adalah 5 piring. 5 piring nanti berapa langkah kira-kira.
Kalian cukup memperhatikan saja. Akan diperhatikan untuk gains mengarah kanannya. Oke, di sini saya maunya piring berapa piring? 5 saja ya, biar nggak kelamaan pemindahannya. Jadi semakin banyak piringnya ya lama nanti kita menunggunya lama. Jadi saya masukkan 5 saja untuk pemindahan piringnya. Oke, saya mulai ya. Silahkan nanti dihitung berapa kali pemindahan yang terjadi ketika saya menggunakan 5 piring. Gak usah banyak-banyak ya, 5 aja. Oke. Nah, tadi untuk tiang A adalah tiang asal, tiang B adalah tiang bantu, kemudian tiang C adalah tiang tujuan. Nah, diperhatikan berapa kali pemindahan. Oke, selesai ya. Ketemu berapa pemindahannya? Silahkan yang paling cepat silahkan dikirim di grup. Siapa berapa kira-kira? Oke. Oke, itu ya untuk materi hari ini mengenai struktur rekursif. Hari ini saya tiadakan tugas karena kemarin sudah sudah saya kasih tugas ya. Jadi tolong dipersiapkan saja untuk belajar untuk UTS-nya dan untuk kuis minggu depan. Jadi dipersiapkan untuk kuis minggu depan di pertemuan 7. Silahkan dipelajari dari pertemuan 1 sampai 6. Nanti untuk pengerjaan kuisnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di forum ya, baik forum LMS maupun WA grup.